Baiklah, saya Sarah. Deres Tanggang, NIM 19009 akan menjelaskan mengenai metode penelitian kuantitatif pada bidang farmasi. Dalam metode kuantitatif terhadap kefarmasian itu berfungsi untuk mengevaluasi kualitas obat dan hasil pengobatan dengan mempertimbangkan teknik penelitian kuantitatif ataupun kualitatif. Nah, di mana biasanya apoteker atau yang bekerja dalam bidang kefarmasian itu rata-rata menggunakan penelitian yang kuantitatif dikarenakan berikaitan dengan temuan yang akan diamati dan dikuantifikasi dengan melibatkan subjek yang diamati. Nah, untuk metode kuantitatif sendiri itu terbagi atas dua, yaitu eksperimental dan non-eksperimental. Untuk yang eksperimental itu ada pre-eksperimental, lalu kuasi eksperimental atau eksperimen semu, terus eksperimental atau eksperimen sejati, dan single eksperimental atau eksperimen tunggal. Lalu ada non-eksperimental, yaitu ada berbentuk survei, observasi, dan analisis data. Yang pertama akan membahas tentang non-eksperimental, di mana untuk observasi sendiri itu terbagi atas dua, yaitu observasi non-partisi dan partisi, di mana untuk non-partisi itu dilakukannya observasi dengan memilih lokasi penelitian dan kemudian akan merancang alat pengumpulan data. Nah, di mana subjeknya itu atau pasien itu tidak dikhususkan atau akan dipilih secara acak dan dilihat melalui pengalaman si pasien dengan mengunjungi poliklinik atau rawat jalan dan tidak melibatkan pasien. Lalu yang kedua itu ada partisi observasi, di mana dia itu menggunakan subjek yang terstruktur atau terdata dan akan dikumpulkan pengamatan dari si subjek tersebut, namun identitasnya akan dirahasiakan. Baiklah, untuk metode selanjutnya itu ada metode data yang dihasilkan atau achieved data, di mana data tersebut terbagi atas dua, yaitu data dari dataset dan data dari data primer data. Nah, dia itu menggunakan analisis kumpulan data. Yang pertama, kalau misalnya dataset, dia itu menggunakan catatan pasien berbasis komputer atau CPR yang berada di rumah sakit atau klinik atau tenaga kesehatan lainnya. Nah, untuk yang data primer itu dengan menemukan satu pasien atau subjek berdasarkan peresepan obat dan penggunaan obat selama jangka waktu tertentu. Intinya itu dia tuh menggunakan satu pasien sebagai penelitiannya. Nah, untuk yang ketiga itu adalah data survei, di mana menggunakan kuesioner standar dalam mengumpulkan data. Nah, untuk survei sendiri itu terbagi atas dua, yaitu survei penampang atau cross-sectional dan survei longitudinal dan survei longitudinal. Nah, untuk survei cross-sectional ini itu berdasarkan perbedaan yang sama di antara beberapa sampel populasi. Nah, untuk yang longitudinal yaitu melibatkan pertimbangan satu populasi saja. Nah, untuk metode eksperimental, yang pertama itu adalah pre-eksperimental. Nah, pre-eksperimental ini disebut juga dengan one-shot case study, di mana dia itu menggunakan desain pretest dan post-test, yang di mana untuk skor pretest dan post-test tadi itu akan dievaluasi untuk melihat apakah ada perubahan respons setelah atau sebelum menggunakan suatu obat. Nah, yang kedua itu ada kuasi eksperimental atau eksperimental semu, di mana itu menggunakan subjek atau pasien secara acak
dengan membantu dalam penilaian suatu intervensi selama prosedur tertentu atau eksperimen sejati, di mana menggunakan subjek secara acak dengan adanya kontrol yang ditetapkan, atau disebut juga dengan adanya variabel kontrol dan variabel independen. Atau lebih singkatnya yaitu pemilihan secara acak terhadap pasien atau peserta dengan kondisi pengobatan yang ditetapkan. Nah, untuk metode penelitian ini, peserta dilakukan perlakuan atau intervensi untuk mengubah nilai variabel independennya yang akan mengakibatkan dampak atau efek tertentu. Nah, yang terakhir itu ada eksperimental single atau eksperimen tunggal, di mana menggunakan studi kasus individu. Maksudnya dari studi kasus individu tersebut adalah dia itu akan melakukan studi kasus pada suatu pasien atau pada satu individu. Nah, untuk subjek tersendiri itu dilakukan berdasarkan kasus individu dengan mempelajari perjalanan waktu, efek pengobatan atau intervensi pada pasien tunggal, dan sebagian besar digunakan dalam studi berbasis penelitian perawatan primer. Nah, di mana dari studi kasus tersebut, hasil dari variabel dependen diukur dan dicatat untuk masing-masing peserta selama waktu yang berbeda dan pada tingkat intervensi yang berbeda. Nah, untuk kinerja subjek individualnya itu dapat dievaluasi baik dalam fase non-treatment dan pengobatan, ataupun melakukan treatment. Contohnya dalam fase non-perawatan itu dianggap sebagai fase A, dan sedangkan fase perawatan ditandai dengan fase B. Ada berbagai jenis desain subjek tunggal, salah satunya disebut juga dengan desain AB. Nah, sekian dari presentasi saya pada hari ini. Mohon maaf jika banyak kekurangan dan kesalahan kata. Sekian dan terima kasih.